Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mewawancarai sebuah UMKM yang berjualan es kelapa muda. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadli, NIM 131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Billah, NIM terakhir 317. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Naika Fadila, NIM terakhir 245. Oke, baik. Perkenalkan, saya Taufik Suwartana, NIM terakhir 102. Perkenalkan, saya Michael John Tambun, NIM terakhir 235. Perkenalkan, saya Aisyah Sita Nur Amin, NIM terakhir 147. Perkenalkan, saya Nesya Putri, NIM terakhir 246. Tujuan kita mewawancarai UMKM tersebut, yang pertama, mengetahui identitas dan latar belakang usaha tersebut. Yang kedua, mensejahterakan UMKM tersebut. Untuk yang ketiga ini menggali keunikan dan keunggulan produk dibandingkan pesaing. Yang keempat, mengetahui proses produksi dan sumber bahan baku yang digunakan. Oke, sekian pembukaan dari kelompok kami. Ini dia wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu ingin mewawancarai para UMKM yang ada di sini. Seperti itu ya. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Yo, Degan. Oke, ini ya dengan Pak Yo Degan. Lokasinya di depannya gerbang depan Unesa ya, Raya. Oke, pertanyaan pertama. Kapan usaha ini dimulai didirikan, Pak? 2 tahun yang lalu, ya 2 tahun lah. 2 tahun yang lalu, berarti kurang lebih ya 2023, Pak ya? 2023. Terus untuk alasannya sendiri, Pak, kok milih usaha es degan apa, Pak? Ya, sini kan nggak ada Degan, jadi mana yang nggak ada ya kita ambil peluangnya. Oh Nah, gitu, jadi kita ambil peluang yang ada seperti itu ya. Berarti Bapaknya bisa dan cerdas mengambil apa itu situasi seperti itu ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan usaha ini, Pak? Cuma 2 orang. Oh, cuma 2 orang, Pak ya. Sama keponakan. Oh, bapaknya sendiri sama keponakannya seperti itu. Oke, yang kedua, B. Jadi saya akan menanyakan tentang produk dan layanan. Ya, Apa keunikan produk atau layanan Bapak Ya. yang Bapak sediakan? ya sini cuma kan macam-macam rasa dengan rasa untuk variasi ya. Ya. Yang dulu kan Degan cuma Degan polos, jadi sini dekatnya kampus pakai variasi, pakai rasa-rasa untuk anak muda ya. Nah, Ya, ada kayak madu, susu, Ya. jeruk nipis gitu. dulu kan nggak ada seperti itu ya. Iya. Ya, terus Terus bagaimana proses pembuatan atau penyediaan produk Bapak? ya simpel loh, cuma minuman kan mudah, cuma kita kalau pakai ya pakai rasa-rasa apa gitu, nggak terlalu ribet ya. Iya. Dari mana sumber bahan baku atau perlengkapannya? Yang peralatan dah bahan baku Degan yang dipertanyakan kedua, Degan. Nah, Iya, kalau Degan Degan, ya. kita ambil dari petani. Ada dua, ada dari Malang, kadang dari Banyuwangi, kadang dari Lumajang. Nah, mana yang kosong kita ambil. Bagaimana perkembangan Bapak dari awal sampai sekarang? Ya alhamdulillah ya, kan agak meningkat. Karena apa? Semakin hari kan sini kan pasarnya anak kampus, jadi Iya. setiap tahun kan bertambah ya anak didiknya. Nah, logika kan semakin bertambah. Dan juga pedagang cuma sini kan cuma ada satu, kalau ada dua mungkin berkurang ya. Iya. Ada lagi. Terus keuntungan sama enggak, modalnya itu berapa kira-kira kalau untuk membuat Kalau bisnis? modal nggak bisa ditentukan, yang susah kan tempatnya yang menyewa mahal. Jadi kalau negaranya nggak seberapa, paling berapa juta lah ya. Yang susah kan lahan ya. Kan cuma tekan berapa, yang mahal itu memang tempat fasilitas ya. Oh, iya. Ada lagi Berarti ini Bapak ini nyewanya ini per tahun, per bulan tahun. atau Per tahun. Di sini kan yang susah lahannya ya. Jadi ada lagi. terus gimana Bapak cara mengelola keuangan Ya, untuk untung dan lain-lain? ya kita harus tahu satu hari berapa kita harus bisa menyisikan ya dari itu Iya. kan. Kita harus pandai-pandai lah deh. Kalau musim penghujan ini kan agak berkurang, jadi kita harus istilah hati-hati. Kalau musim kemarau kita dapat untung agak lumayan, jadi kita tabung. Kalau menjaga musim penghujan ini agak menurunnya. Jadi dapat dari keuntungan kemarau kita subsidi ke yang ke musim penghujan, jadi kita bisa mengimbangi ya, nggak merasa, jadi bisa istilahnya kita nggak
kalau musim penghujan sudah siap resiko ya. Ada lagi? Yang paling tinggi itu penjualannya pada bulan apa kira-kira? Ya, Yang paling rendah? kalau penjualan kita momen ya mulai bulan 6 sampai bulan 10 ini sudah penghujan kalau sekarang ini. Kalau penghujan berarti. Iya, dan juga ada momen yang ramai itu kan Ramadan itu kita dapat Oh, iya. penghujan, ya. Meskipun musim penghujan, kalau Ramadan masih laku. Ya. Berarti berarti Ya. tetap berjualan pada saat Ramadan. Ramadan ke sore. Orang kan jam 2, jam 3 kan sudah. Dan sini kan ya macam-macam yang nggak semua orang Muslim kan ya. Jadi ya kita bagi ya yang kebanyakan kan dibawa pulang, jadi nggak kelihatan. Apa ya? Oh iya. Ada lagi? Jadi Ya kan? ini Oke, Mbak, kita lanjut mengenai tentang tantangan. Tantangan apa atau kendala apa yang paling sering Bapak hadapi dalam memulai bisnis ini, Pak? Ya kalau tantangan ya apa tantangan di sini wong cuma degan sama ya saya rasa ya kalau tantangan nggak ada ya cuma Nggak ada. apa ya wong cuma degan kan nggak gampang rusak. Ya, Kalau ya, selain kalau tantangan nasi bisa basi kalau degan kan tahannya lama jadi Ya, kita betul. sudah mengantisipasi jadi Oh, kayak betul. tantangan seperti itu ya kecil ya bukan kok sombong ya bisa diprediksi lah degan segini ya. Kalau nasi kan susah Iya, pasti. betul. Betul. Banyak pasti. Kalau jual makanan kan nanti kan kita kan takut nanti kalau Iya. nggak laku, Iya. kalau nanti ya sisa kan basi gitu, Pak. Dan Kalau juga- degan kan tanahnya lama gitu. Ya. Nah, kita bisa prediksi lah berapa. Iya, betul. Jadi makanya ya kalau tantangan ya ada cuma ya nggak seberapa kecil ya. Ada lagi? Kalau Bapak itu mengatasi persaingan, gimana Pak? Persaingan Oh, di kalau dalam saya- dunia usaha. Persaingan saya kira di sini ya apa ya, wajar aja ya. Iya. Dia juga mencari nafkah sama dia punya keluarga kita sewajarnya ya. Jadi jangan kita langsung rame kita bangga yang itu sepi kita bangga nggak boleh ya sama-sama dari penghasilan ya. Iya, betul, Dia Pak. punya keluarga, punya orang tua, Iya, jangan menghidupi. Jadi kita makanya seperti nggak ada kita relax ya, Betul. sama ya. Jadi nggak ada kalau persaingan nggak ada lah. Saya pikir ya memang ada, cuma ini kalau bagi saya ya kita intinya sama customer kita harus pelayanan bagus. Betul, Nah, jadi orang kan bisa milih ke sana, mana kan bisa diseleksi dari pembeli sendiri dia. Betul, betul. Ya. Ada lagi? Untuk yang terakhir nih Pak, untuk penutup. Untuk harapan Bapak untuk bisnis Bapak ke depannya itu bagaimana Ya, Pak? Tambah harus kita ya harus maju dan juga paling enggak ya stabil ya. Jadi bisa bertahan gitu. Iya, betul. Syukur-syukur bisa maju kan alhamdulillah, bertahan pun betul. juga alhamdulillah. Jadi kita harus optimis deh ya. Sudah. Sudah Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Bapak. Monggo. Ji. Sukses ya. Terima kasih. Gimana Bang? Rasanya gimana Bang? Waduh, ini rasanya sangat jos jis banget. Oh, jocis banget. Sangat segar ini. Oh, segar gitu Ada ya? madu-madunya juga. Nah, ada madu-madunya Ini. juga. Oke, ini Mantap. degan madu tadi ya? Iya. Bang ya? Oke, jocis. Jocis. Gimana? Rasanya bagaimana? Seger banget, tapi susunya kerasa banget. Susunya kerasa banget ya seperti itu ya ini ya. Banget. Nah ini ya, ini degan susu ya seperti itu harganya di 8.000-an, degan susu 8.000, degan madu 8.000 dan lain-lain ya. Nah, ini degan stok degannya juga banyak banget, ada ratusan degan seperti itu ya. Langsung aja ya diserbu, lokasinya ada di depannya food courtnya Telkom, depannya gerbang depan Unesa seperti itu. Kesimpulan dari wawancara kita terhadap es degan Pak Yu adalah kita dapat mengetahui UMKM tersebut dan dapat mensejahterakan UMKM tersebut agar lebih dikenal oleh banyak orang di luar sana.